Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 1 sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Pak Guru berharap anak-anak dalam keadaan yang sehat walafiat dan selalu semangat. Masih semangat kan? Ya, saya yakin anak-anak tetap semangat dalam belajar meskipun dalam keadaan masa pandemi, sehingga anak-anak tidak bisa bertemu langsung dengan Bapak Ibu guru di sekolah. Nah, pada kesempatan kali ini, alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesempatan, kesehatan yang kita bisa belajar lagi hari ini dalam pelajaran agama Islam. Hari ini apa yang kita pelajari? Kita akan belajar tentang makna kalimat syahadat. Tapi sebelum itu, Bapak Guru mau tanya dulu, apakah anak-anak sudah sarapan semuanya? Ya, sarapan dulu sebelum belajar supaya kuat dan semangat. Baik, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu kepada Allah supaya anak-anak dapat memahami pelajaran yang diajarkan, dan semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat dan kita dijadikan menjadi hambanya yang soleh. Kita berdoa dulu ya. Baik, kita doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikan kefahaman kepadaku, dan jadikan aku termasuk hamba-hambamu yang soleh. Amin. Oke, anak-anak sudah tahu kan kalimat syahadat? Sudah tahu? Baik, bagus kalau sudah tahu ya. Baik, syahadat itu artinya adalah persaksian, bersaksi ya, memberikan persaksian diri kita sendiri, mengakui, memberikan pengakuan. Syahadat itu juga disebut dengan syahadatain. Kenapa disebut dengan syahadatain? Tapi disingkat dengan syahadat saja ya. Kenapa disebut dengan syahadatain? Karena syahadatain itu artinya dua kalimat syahadat, atau artinya dua persaksian. Nah, yang pertama, karena ada dua, syahadat yang pertama itu disebut dengan syahadat tauhid, dan yang kedua disebut dengan syahadat rasul. Jangan lupa kalau anak-anak merasa ada yang penting ya dicatat. Nanti kalau kesulitan minta tolong kepada bunda untuk mencatatnya ya. Syahadatain artinya dua persaksian. Syahadat yang pertama disebut dengan syahadat tauhid. Ingat-ingat ya, yang pertama disebut dengan syahadat tauhid. Yang kedua disebut dengan syahadat rasul. Syahadat rasul. Nah, maknanya apa? Maknanya yang pertama, syahadat tauhid itu adalah mempersaksikan tentang keesaan Tuhan, bahwa Tuhan itu Maha Esa, Tuhan itu hanya satu. Kita mengakui, kita bersaksi ya, kita mengakui bahwa Tuhan itu hanya satu. Tidak ada Tuhan kecuali Tuhan yang satu itu. Kemudian syahadat rasul artinya apa? Artinya kita mempersaksikan diri ya, mengakui bahwa sesungguhnya utusan Allah, mempersaksikan diri tentang utusan Allah. Siapakah dia? Nanti kita akan lanjutkan. Oke, baik, syahadat kita bahas yang pertama, syahadat tauhid dulu. Syahadat tauhid ini bunyinya apa? Setiap mempersaksikan itu kita harus mengucapkan persaksian kita. Bunyinya apa syahadat tauhid? Ya, coba dengarkan saya ya. Dengarkan Pak Guru. Bunyinya adalah asyhadu alla ilaha illallah. Bisa? Kalau belum bisa,
Silahkan ikuti Pak Guru ya. Asyhadu, silahkan ikuti. Asyhadu, asyhadu Allah, 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 ilaha, 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 illallah, illallah. Ya, bagus, kita ulangi bersama-sama ya. Asyhadu alla ilaha illallah. Oke, sekarang kita sambung semuanya jadi satu. Asyhadu alla ilaha illallah. Sekali lagi. Asyhadu alla ilaha illallah. Ya, bagus, alhamdulillah. Itu tadi namanya syahadat tauhid. Nah, setiap bersaksi kita harus tahu artinya. Masa kita bersaksi mempersaksikan diri tidak tahu artinya? Kita harus tahu artinya karena tadi itu dalam bahasa Arab, sekarang artinya dalam bahasa Indonesia. Ya, seperti yang tertulis di bawahnya itu adalah apa? Kita baca bersama-sama ya. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Sekali lagi, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Baik, sekarang kita akan menggali lagi arti makna dari syahadat tauhid ini. Apa maknanya? Maknanya kita sebagai seorang manusia itu bersaksi, mempersaksikan diri, mengakui bahwa tidak ada zat, ya, tidak ada zat yang patut disembah, tidak ada sesuatu apapun yang patut disembah di alam semesta ini, tidak ada yang patut disembah kecuali Allah. Kenapa? Karena Allah adalah satu-satunya Tuhan yang menciptakan, mengatur, dan mengelola semua yang ada di dunia ini, di alam semesta ini. Pak guru, bu guru, ayah, ibu, kakek, nenek, gunung, laut, hewan, dan semua yang dapat kamu lihat, yang dapat kamu dengar, bahkan yang tidak dapat kita dengar, tidak dapat kita lihat, seperti setan, malaikat, jin, iblis, itu semuanya diciptakan oleh Allah. Karena yang menciptakan Allah, tentu yang memiliki hanya Allah, dan Allah ini yang dapat memberikan pertolongan kepada kita. Maka kita hanya berdoa kepada Allah, tidak boleh kita berdoa kepada selain Allah. Minta tolong kepada jin, setan itu tidak boleh dalam konteks peribadatan. Ya, makanya yang patut disembah hanya Allah, karena Allah yang menciptakan, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kuasa. Oke, itu tadi adalah syahadat tauhid. Sudah hafal ya? Ini dihafalkan, wajib ini hukumnya hafal ya. Kalau tidak hafal ini ya dapat nilai 0 kalau tidak dapat menghafalkan syahadat ini ya. Oke, itu syahadat tauhid. Sekarang syahadat Rasul. Yang kedua syahadat Rasul. Syahadat Rasul, lafadznya atau bacaannya silakan kamu ikuti saya ya. Wa asyhadu, silakan. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oke, kita rangkai ya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yuk, silakan kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik. Artinya saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad
utusan Allah. Ulangi lagi. Saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Oke, sekali lagi kita ulangi sama-sama lafadznya kemudian artinya ya. 1, 2, 3. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Alhamdulillah. Baik, sekarang kita akan menggali maknanya dari syahadat Rasul ini. Makna dari syahadat Rasul ini adalah kita bersaksi dan mengakui bahwa sungguhnya Nabi Muhammad itu ya manusia laki-laki seperti kita, manusia biasa, dilahirkan oleh ibunya ya, dan ayahnya itu bernama Sayyid Abdullah. Ini beliau itu adalah merupakan utusan Allah, ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi rasulnya kepada siapa? Kepada alam semesta. Kalau Nabi Muhammad itu kepada alam semesta, manusia, jin, itu mendapatkan dakwah, mendapatkan ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang diajarkan beliau? Nabi Muhammad mengajarkan agama Islam, yaitu agama kita ini, agama ayah, bunda, pak guru. Itu diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau adalah putra daripada seseorang yang namanya Abdullah. Nabi Muhammad ini dilahirkan di kota Mekah, jadi bukan Muhammad yang lain. Pak guru juga namanya Muhammad, tapi saya bukan Rasul, bukan Nabi. Tapi yang kita persaksikan ini adalah seorang yang namanya Muhammad, yang beliau ini dilahirkan di kota Mekah pada waktu tahun gajah di hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, dan ayah beliau adalah namanya Abdullah, ibundanya namanya adalah Siti Aminah, kakeknya namanya Abdul Muthalib. Beliaulah yang menjadi nabi dan utusan Allah, bukan Muhammad yang lain. Kalau Muhammad yang lain seperti saya, seperti yang lain, itu hanya mengikuti nama beliau, berharap dengan barokah namanya. Nah, beliaulah yang menjadi utusan Allah untuk mengajarkan agama Islam. Nah, itu syahadat yang kedua, syahadat Rasul. Baik, sekarang kita dalami lagi tentang dua kalimat syahadat. Yang pertama syahadat apa tadi? Syahadat tauhid, yaitu bacaannya asyhadu alla ilaha illallah, yang artinya saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Yang kedua syahadat Rasul, bunyinya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang artinya saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Nah, anak-anak harus tahu bahwa syahadatain atau syahadat ini itu adalah rukun Islam yang pertama. Rukun Islam yang pertama. Coba sih sekarang tugasnya anak-anak, tolong silakan